Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, hari ini kita akan membahas satu tema yang masih berkaitan dengan kehidupan masyarakat pesisir. Tema tersebut yaitu tentang ekosistem pesisir. Kita ketahui bahwa ekosistem adalah suatu tatanan. Jadi yang terdiri dari unsur-unsur biotik maupun unsur-unsur abiotik. Nah, unsur-unsur ini saling berhubungan, saling berinteraksi secara kompleks sehingga membentuk sebuah kesetimbangan di dalam ekosistem tersebut. Ekosistem dari tempat yang berbeda tentunya akan membentuk suatu jenis, suatu kondisi yang juga berbeda. Kenapa? Karena tentu saja unsur-unsur abiotik maupun unsur-unsur biotiknya itu berbeda. Kita ketahui pesisir merupakan pertemuan di antara lautan dan daratan itu ya. Jadi tentu saja kondisi lingkungannya berbeda dengan misalnya daerah pegunungan ataupun dataran pertanian. Nah, mahasiswa sekalian, kali ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya secara umum ekosistem pesisir tersebut. Terdapat 4 jenis ekosistem di kawasan pesisir. Masing-masing memiliki keunikan tersendiri ya. 2 ekosistem cenderung berada di kawasan daratan pesisir, sedangkan 2 ekosistem lain cenderung berada di kawasan perairannya. Yang pertama adalah ekosistem estuari ya. Jadi ini merupakan suatu jenis ekosistem di pesisir yang berada khususnya di kawasan muara sungai ya. Jadi terjadi pertemuan
antara air sungai yang bersifat tawar dengan air laut yang kadar salinitasnya tinggi. Oleh karena itu di kawasan estuari ini kondisi perairannya menjadi payau atau percampuran ya. Jadi kalau kita melihat ekosistem estuari, maka kita akan menemukan beberapa spesies yang unik. Misalnya beberapa ikan di kawasan muara sungai menuju ke laut, kemudian beberapa hewan yang cukup besar, bahkan di daerah-daerah tertentu terdapat buaya di situ misalnya. Kemudian tumbuh-tumbuhan yang khusus untuk daerah muara atau estuari, misalnya Nympha fruticans, yaitu tumbuhan yang berbentuk seperti palem, tetapi dia tumbuh di kawasan estuari. Yang kedua adalah ekosistem mangrove. Ya. Mangrove dalam bahasa lokal itu adalah bakau, atau dalam bahasa Madura itu disebut dengan tenceng. Jadi di daerah kawasan daratan di pantai, kita akan melihat banyak tumbuhan dengan karakter yang khusus ya. Jadi mereka memiliki kemampuan atau daya adaptasi dengan kondisi air laut yang asin atau salinitasnya tinggi. Misalnya akarnya mencuat ke atas atau memiliki daun-daun yang terdapat kristal-kristal seperti garam, di mana daun tersebut ternyata memiliki kemampuan untuk mengeluarkan garam dari dalam tubuh si tumbuhan. Nah, di dalam ekosistem mangrove ini biasanya terdapat aneka jenis tumbuhan yang unik, walaupun kadang masyarakat menyamakan tumbuhan tersebut, tapi sebenarnya masing-masing tanaman itu memiliki spesies yang berbeda. Misalnya Rhizopora ya, atau kita kenal dengan istilah tenceng atau bakau. Demikian juga Bruguera, dari genus Bruguera itu juga disebut dengan bakau. Tetapi ada beberapa tanaman lain yang masyarakat memiliki nama yang berbeda. Misalnya dari genus Avicenna yang oleh masyarakat disebut dengan api-api, dan dari genus Soneraceae itu masyarakat menyebutnya dengan tumbuhan perpat. Pada kawasan-kawasan yang cukup baik terkonservasi, maka kondisi tanaman tumbuhan mangrove tersebut bisa tumbuh dengan baik hingga menjadi pohon-pohon yang besar dan akhirnya menjadi hutan mangrove. Tetapi khusus untuk daerah Madura, kondisi mangrove-nya, kawasan mangrove-nya tidak terkonservasi dengan baik, sehingga ukuran pohon di kawasan tersebut menjadi seperti perdu ya, jadi tidak cukup besar untuk disebut sebagai pohon. Sifat daripada ekosistem mangrove adalah mereka bisa mengikat partikel-partikel debu dari laut, sehingga tercipta suatu dataran yang lebih tinggi di kawasan tersebut, karena kemampuan daripada spesies atau tanaman mangrove itu untuk mengikat partikel-partikel debu tersebut. Nah, keberadaan daripada mangrove di kawasan tersebut ternyata menjadi daerah yang baik bagi hidupnya banyak jenis ikan, udang ataupun kepiting, sehingga terciptalah suatu tatanan ekologis yang saling menguntungkan. Yang ketiga dan yang keempat ini adalah ekosistem yang cenderung berada di kawasan perairan dari pesisir ya. Yang ketiga adalah ekosistem terumbu karang. Jadi dia berada di daerah perairan dan tetapi masih dekat dengan pinggir pantai gitu ya. Jadi kita
bisa melihat di beberapa kawasan ada banyak pantai yang terumbu karangnya sangat bagus ya. Jadi makhluk hidup yang banyak sekali mendominasi di ekosistem terumbu karang ini adalah terumbu karang. Jadi aneka jenis terumbu karang bisa hidup di kawasan ekosistem ini, dan dia akhirnya menjadi tempat hidup dari berbagai jenis ikan di situ. Kita ketahui bahwa terumbu karang bisa menjadi rumah yang baik bagi banyak jenis ikan untuk mereka berkembang biak. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah ekosistem padang lamun. Jadi ini adalah juga sama seperti terumbu karang, berada di kawasan yang cenderung di daerah perairan dari pesisir. Makhluk hidup yang mendominasi di kawasan ini biasanya disebut dengan lamun. Lamun ini adalah semacam tumbuhan berbunga, tetapi dia mampu hidup di perairan, di daerah perairan pantai, dan menjadi tempat hidup bagi berbagai macam jenis ikan di situ juga. Jadi jika di daerah terumbu karang tadi, maka yang dominan hidup di sana adalah karang atau terumbu karang. Sedangkan di daerah padang lamun, spesies yang mendominasi di tempat itu adalah berbagai jenis lamun. Masing-masing memiliki karakter yang berbeda, sehingga ikan-ikan ataupun makhluk hidup yang tumbuh di situ juga berbeda. Tetapi yang jelas mereka menciptakan suatu kestabilan hidup bagi berbagai anggota yang hidup di daerah itu. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan secara ringkas, untuk kemudian kalian setelah ini dapat mempelajari secara lebih mendalam bagaimana sebenarnya struktur maupun sifat dari berbagai macam ekosistem tersebut, mulai daripada ekosistem estuari, ekosistem mangrove, ekosistem terumbu karang, hingga ekosistem padang lamun.